Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Alhamdulilladzi nawwara qulub ibadihi bi asma'ihi wa rawwaha sirra 'abdihi bi sirri dhatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سر ذاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد اللهم علمنا يا عليم علما ينفعنا في الدارين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة التي إلهنا ومقصودنا ورضاك قلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك وشهادتك. آمين يا رب العالمين بحق النبي الأمين سيدنا Muhammad. Bapak Ibu, para guru, para masyayikh, Sahibul Bait, Buya Sufyan yang sering kita kenal dengan Buya Epi. Lalu tipunya tuh nama dia. Banyak nama tuh, nanti aja gue ini. Semoga halaqah beliau diberkahi dengan kunjungan malaikat-malaikat rahmat. Amin. Ulama-ulama arifin billah, murid-murid yang mukhlisi, murid-murid yang penuh adab. Amin ya rabbal alamin. Rabbina ku kaji tinggi adabnya kurang. Kau jangan kaji je berarti adab pun harus dikerjakan. Ada adab suluk, ada adab guru pada murid, ada murid kepada guru, ada guru kepada sesama muridnya, ada. Karena tasawuf itu ilmu adab dan adab tertinggi adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau pertama kali diundang ke Bangkok pasti kaget. Kaget Pak. Dia lahir siku besar remaja lain sih kayak kumpul begitu. Gak kaget-kaget mana baju hijau. Besok pesantren-pesantren di Jawa beda tradisinya karena orang Jawa budayanya sebagian feodal atau strata atau bukan feodal, itu karena mereka mengerti adab. Kalau orang Minang itu merasa setara disebut egaliter. Padahal tidak semua itu. Ya, sehingga kita melihat, kita baca lihat ada sistem adat bentuk keturunan, itu sistem feodal. Kalau Datuk Pati setara. Bapak Ibu yang karena Allah, yang mulia di sisi Allah, yang orang yang atqakum orang yang paling bertakwa. Takwa itu di jumlah zikir atau di pengenalan terhadap nama yang dizikir. Semakin kenal dengan yang punya nama, hormat kepada nama, ta'zim kepada yang punya nama, berhati-hati kepada yang punya nama, itu yang disebut bertakwa. Barulah kemudian kalau sudah mengenal yang punya nama, suruhnya dikerajokan, larangannya ditegak, dihentikan. Maka definisi takwa yang berkembang kini dibagi. Takwa itu beban, melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Padahal Nabi tidak pernah mendefinisikan. Nabi mendefinisikan ta'rif. Takwa itu adalah sesuatu nur yang ada di dalam dada, ma'rifat yang ada di dalam dada. Takwa hauna, takwa itu di dalam dada. Maka takwa itu ada takwa awam. Orang awam kalau takwa, orang awam kalau takwa menghentikan larangan dan mengerjakan suruhan karena diancam. Itu orang awam. Tapi kalau sudah mulai level murid, khawas, pikir
kedua, mengerjakan suruh, menghentikan larangan karena berharap mendapatkan ketenangan. Mencari apa? Ketenangan jiwa itu murid. Maka murid kalau tidak betul-betul bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka kalau ada perilaku guru yang membuatnya gelisah, tinggal gurunya guru-guru itu. Datang ke Buya, oh Buya, awak berguru sekian tahun kasihan kironya orangku guru kurang ajar. Dek guru kau senang kilo, tambah melibat berkurang, beli orang sih. Ya, berarti kaji aku, galih aku. Kira guru kau orang selesai lah tarifnya. Tapi lah jadi bos. Kalau beres notaif, diri dan dihilang. Kalau ada murid keluar dari satu majlis menagih bosnya yang lain. Apa sebab? Apa salah kali? Apa yang kurang dari tarekat? Sehingga ada murid keluar dari satu kelakuan. Jadi bukan kita sama topik. Kalau ada murid keluar dari satu halaqah tarekat, walaupun itu bukan halaqah. Misalnya ada 3 hal keluar sudah. Itu mursyid yang disekolah, bukannya sama, malah sedih. Ya, kecuali itu mursyid syaitan. Tujuannya hak kita dulunya ke situ. Ya, dulunya ke situ. Alah, 2 orang syaitan. Murid jadi setan, mursyid jadi setan. Mursyid syaitan. Apa kerja syaitan? Yuqi'a bainakumul adawah, memunculkan permusuhan antara kamu. Kalau kau jadi mursyid, engkau jangan jadi khalifah, engkau jangan tanggal. Aku itu. Boleh jazah kita Rasulullah lakukan Rasul. Aku itu. Ya. Jadi serius gitu ya. Itu fenomena fenomena lain kalau dijawab. Jadi mursyid itu susah. Maka orang mengaku sisi menjadi mursyid. Gurunya meninggal, tidak mengangkat seorang pun, kayak dirinya seorang. Tolong samburi banyak. Tolong samburi banyak. Bapak Ibu kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua diberkahi, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Al-Fatihah. Karena ayat yang dibaca qad aflahal mu'minun, kita ngaji itu sekarang. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, berjaya, sukses, berhasil orang beriman. Beriman yang mana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang di dalam sholatnya khusyuk. Mereka yang di dalam sholatnya khusyuk. Bukan mereka yang di dalam sholatnya suaranya bagus, tajwidnya lancar, tapi yang fi sholatihim khusyuk. Kami berkali-kali sampaikan, sholat itu maknanya. Sholat bermakna sembahyang, sholat bermakna sholawat. Khusyuk bahasa Arab berarti tunduk. Kapan seorang tunduk dalam bersolawat dan sholat? Kalau dia mengenal siapa yang dia sembah. Berulang-ulang sampaikan. Bapak Ibu besok ketemu seseorang tidak kenal azimnya. Tidak. Kita jumpa seseorang yang kita tidak kenal makomnya, posisinya, jabatannya, tidak. Kalau seseorang tidak mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW, maka dia salawat tidak pernah khusyuk. Jika seseorang tidak mengenal nama sifat Allah SWT, maka dia tidak akan pernah khusyuk dalam rukuk dan sujud. Oleh karenanya, khusyuk itu bertingkat-tingkat.
ada khusyuk yang zahir, badan menghadap kiblat, mata menghadap ke tempat sujud, hati menghadap kepada Allah, namanya Allah, itu minimal. Itu yang disebut khusyuk. Karena kita tahu kiblat kita menghadap kiblat. Apa kata Allah? Fa'inama tuwallu fathamma, kemanapun kau berpaling, situ wajah Allah. Apa yang disebut wajah? Punya wajah. Wajah itu artinya sesuatu objek yang ditatap, sesuatu objek yang ditatap. Kita kalau jumpa seseorang yang ditatap bahunya, atau wajah, atau dadunya, atau dompet, atau fotonya, nah ditatap dulu wajah. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, pertama kali dia tatap dari hati wajah. Apa kata Allah bisa? Aku tidak melihat marah itu di wajah kita. Aku tidak melihat di wajah Nabi ada wajah yang mengarah kepada kebohongan. Kok kiranya wajah pembohong itu aduh, wajah ceria, wajah palma, wajah Allah. Aku lupa. Awak ada visi. Tapi kadang-kadang guru itu memang diberikan wawasan rohani lebih tinggi dari polisi. Alun murid bertanya, kata jawab, alun takala, la takile, iwan nado. Terus kayak guru, jadi orang yang sukses itu, yang berhasil itu adalah mulai dari sholat itu tujuannya apa? Memelihara Rasul. Akhir sholat dzikri. Jadi apa tujuan sholat? Memelihara Rasul ke Tuhan. Kalau Rasul Tuhan itu nanti perlu sembahyang. Setiga Rasul si terus. Ada tak Rasul khusyuk Bapak Ibu, ma'rifat Bapak Ibu lebih tinggi daripada ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baru kalilah gaji Ustaz. Tapi pertanyaan gaji guru jadi ujian ma'rifat pertanyaan. Ujian debus ya masih bang. Kita urusan waktu. Baiklah, kita izinkan beliau keluar daripada keluar lebih suatu Tuhan. Oh ya. Kalau pulang dulu ngaji, mau pisau dulu. Ibu tempat pun nanya kalau dia Tuhan, kalau betul kajian, aku pisau. Kalau betul kajian, aku pisau. Itu tidak aku ngaji itu. Itu gaya-gaya preman, itu gaya-gaya baik. Lepas itu Rasulullah berdakwah. Begitu dah Rasulullah berdakwah dengan mujahid. Kau pisau dia, kau pisau dia. Kau ya betul mujahid, ulah tusuk badannya. Kau ya betul dia tusuk dia. Jangan dah rusak badannya, itu ni bagi Tuhan. Begitu Rasulullah. Nah, jadi ngaji mereka untuk debus tu untuk hiburan, bukan untuk untuk kaji. Ya. Ya enggak? Lebih sakti nak batu kalau ada mana. Ya nak kaji mereka. Ya. Ya enggak? Jadi dulu ulama itu menyebarkan debus itu untuk orang jihad sama hiburan. Tapi anak-anak ini hiburan PS, tak laku dia penampilan debus. Kalau ketek-ketek tu warna macam ni. Ya. Guru kita pasti orang dan murid-muridnya. Aku muridnya kan mantan debus. Kini gua fikirnya Pak Tarkib. Dulu beling-beling yang dilanyo lekoci. Bapak Ibu yang berkenal. Itu dulu cara orang berdakwah. Pembuktian
pembuktian kepada yakin kepada Allah. Kalau kini orang membuktikan dia pertanyaan, maka kemakrifatan di dalam kubur indah jauh kesaktian. Di dalam kubur pembuktian makrifat dengan pertanyaan. Nanti pada mahsyar sama fayuhasabu hisaban yasira. Kemakrifatan seseorang dicek, dihisab lagi. Ya. Maka debus yang terbaik itu ketika dilempar masuk neraka tidak termakan dia. Maka cek guru adalah siapa yang larut dalam nama Allah, mulai dari darah sedikit sampai kepada satu helai bebas orang dulu. Kalau bahasa ini kan mulai dari satu sel sampai kepada satu molekul, larut dalam nama Allah, karam dalam nama Allah. La yadurruhu, tidak merusaknya siapapun yang di langit ataupun yang di bumi. Itu ada di hadis Nabi. Bahkan muncul keberanian itu karena mengenal siapa yang punya nama. Bahkan guru kita Syekh Rizwandi Pak Siwang, beliau yakin dengan itu. Diajarnya yakin itu ke murid, sehingga murid itu berserah diri bukan kepada badannya itu, tapi kepada Allah yang Maha Kuat. Jadi ketika dipukulnya badannya dengan ladiang itu dan lebih meko. Ladiang itu ajib itu. Tapi mereka punya saja. Setiap memandang mereka kagum kepada diri, kagumnya kepada Allah yang punya nama. Jadi Bapak Ibu, awak sedang digaduh preman. Jawab, ada orang awak kenal pangkatnya, dia seorang tentara atau polisi. Tapi bagat. Timbul keberanian sebab dibersamai orang berpangkat. Boleh preman situ. Beli orang itu. Nah, siapa? Kan langsung gitu. Karena kenal sependiri bersama itu. Awak bersyukur, berpuji seseorang itu. Ini nak mengenalkan diri, nak mengenalkan diri. Kira orang itu pakatnya tinggi. Saya hormat ini. Timbul tak keberanian itu bersama? Tidak. Sama. Salat khusyuk itu miqdarul khusyuk dan miqdarul ma'rifah. Sejauh mana orang punya ma'rifat kepada Allah, mengenal nama sifat Allah, sejauh itulah khusyuk. Apalagi Nabi Muhammad mengenal sampai kepada zat Allah. Kita hanya berani menyebut zat Allah, yang kenal zat Allah hanya Allah. Dan itu dititipkan di sir qalbu Nabi Muhammad. Yang disebut-sebut orang zatullah itu bukan zatu, itu lafaz zatu. Nama Allah yang kita tulis Allah itu lafaz nama Allah, bukanlah Allah. Tapi baru lafaznya sudah dahsyat. Jadi ketika disebut di ayat Quran, alladzina hum, mereka yang fi salati, di dalam salatnya, khashi'un, mereka mengenal kepada yang disembah, sehingga mereka ta'zim dan hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, teringat tak kisah iblis dulu bernama Azaz, disuruh Allah sujud, tak sujud. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena tidak mengenal hakikat Nabi Adam. Karena tidak mengenal hakikat Nabi Adam. Bahkan malaikat semuanya protes. Tapi malaikat nurani yang tercipta dari nur, mereka kemudian tetap sujud. Tapi malaikat Azazil yang tercipta dari api tidak mau sujud karena tidak mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang yang bersujud, yang beraja zikir kepada seorang syekh, kiai, bukan orang yang pakai surau asbab. Kadang kakek tidak kenal kepada orang yang kakek jervis, yang kenal orang yang jauh. Makanya murid-murid Buyaku banyak orang jauh.
Ya, apa sebab berkata Imam Mu'ta'ilah, sungguh hebat Allah Ta'ala menyembunyikan kekasihnya walinya dalam jubah, dalam penampilan manusia biasa. Guru-guru yang mengenal Allah itu makan minum sama ya Pak. Kalau tersinggung ini biar ya, tapi Buya apa? Kan juga baik. Buya apa biar kita budut. Tersinggung ya. Pas singgung boleh selamat ada. Allah SWT. Guru-guru itu kolmunya lemah, sehingga gampang buat. Jadi jangan gue hati guru itu jangan sampai guru buat. Ya kalau itu hati guru Allah murka. Maka murid-murid yang berlaku membuat khawatir sebelum Fatimah bukan karena guru, tapi karena Allah murka. Orang ahli zikir, orang ahli nama Allah, orang ahli sifatullah disakiti oleh seorang yang tidak mengenal ini. Nah, dulu ada seorang syekh ditemui oleh 3 orang syekh. Syekh muda. Syekh yang ketiga Syekh Abdul Qadir. Syekh yang pertama yang menyukai kecil, orang tua menderita oleh orang nabi. Dan kedua, wahudi ya tinggi gaji bisa jauh kecil. Syekh Abdul Qadir bahwa elok songko setiap orang, siapa tahu dalam sirnya ada rahasia. Karena namanya rahasia tidak dibuka, tidak diobrak, tidak dijual ke kiri. Akhirnya baru dibuat nan bertiga kok ikut Tuan Syekh yang tua. Allah beritahu ilham kepada Tuan Syekh yang sudah senior. Langsung dibaca siapnya, oh ampun pertama macam enak, siap-siaplah. Sok tahu, anggap tahu. Jangan nanti mati kapi. Itu yang tertulis di kiranya Buya aku diizinkan Allah membaca Lauh Mahfuz sesaat. Jadi diizinkan membaca lembaran takdir nomor 3. Kalau aku yang kedua, lumayan. Kok Buya aku cantik, kok Buya aku pintar, alim alamah, pasti bisa jawab kecil. Kok Buya aku wali, pastinya akan dia. Kok Buya aku sakti, dicubuhnya dulu, dicubuh dan tubuhnya, pastinya gue. Itulah. Itu yang kedua, apa kata Tuan Syekh yang tua? Enak muda nak kedua. Dan aku masih menggantung kaji. Ya, percaya kalau lah uji, nanti ujian aku aja. Itu tertulis di lembaran takdir. Yang ketiga, hati yang kau bersih. Setakun Sultan al-Awliya. Engkau akan jadi raja para wali. Meninggal Tuan Syekh dan pulangku kemudian berkembang. Dan pertama pindah ke sebuah negeri di Syam. Produksinya rancak-rancak. Wanitanya cantik-cantik. Kulitnya putih-putih. Badannya Masya Allah. Itu cintalah kawan. Kiranya seorang Nasrani. Tapi matul aja tuh. Contoh matul kemana? Ya betul. Beliau kok umur 66. Selera matul semua. Betul aku. Ya. Walaupun aku lebih beranak, nampak neraca sama. Tanya ke itu. Ya bukan semua. Cuma ada yang selera kita ikhlas. Tinggal ternak. Itu cuma ilustrasi. Akhirnya Tuan Syekh muda yang dulu beberapa cangkuk kepada wali Allah yang telah senior. Hatilah ya Tuhan. Matalah condong. Balik. Ya.
Akhirnya dilamarnya ke situ. Orang kok ngerti menikah dengan perempuan Nasrani boleh, Muslim laki-laki diizinkan nikah dengan ahli kitab. Boleh, Bu. Kamu boleh nikah. Ya perempuan Yahudi, ya perempuan Nasrani, walaupun pun izin. Kalau urusannya buat, lalu si perempuan gerak mesin takdir berjalan. Apa kata si perempuan? Wahai Tuan Syekh yang gagah yang pintar, walaupun kau tahu boleh menikahi seorang perempuan yang Nasrani, tapi mahar kecil. Tinggal agamaku, pindah ke agama lain. Aku cek beliau, wahai cinta, apapun yang kau minta aku beri. Ditinggal agama yang Allah. Hanya seorang mufti ditinggalkan kemuftiannya menjadi masalah. Alun malam petang, tak tahu asbab, entah sakit, entah dibunuh orang, itu Tuan Syekh Budawan. Belum jadi sentuh penuh sirat. Aku kadang-kadang kawan bayang berikan doakan. Namanya Pak Rosbandi. Pernah kalau cek kalam beliau lolos masuk anggota DPR. Tapi pernah terkalamkan. Tapi bukan karena awal kalam, tapi karena Allah berkehendak. Jangan senang dulu. Walaupun sudah lolos di KPU, belum tentu mau sampai. Kiranya kalau disawak sedang dipinjam oleh Allah, memberitahu takdir beliau. Kalau awak nak tahu je masa depan, ila ya'lamul ghaiba Allah, yang tahu dan gaib hanya Allah. Kalau diberitahu, wah jadi tahu. Tapi tidak ada maksud ngasih tahu ke beliau. Itu cuma canda-canda karena beliau ahli malaikat. Kiranya sedang bertugas, ada tugas-tugasnya, pingsan, dibawa ke rumah sakit, dibawa di rumah sakit, sudah pisahnya mau depan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal sebentar lagi dilantik jadi anggota, misterius takdir itu. Tapi mau tahu, diberitahu yang terbaik justru itu. Kalau hanya masuk kepada ranah anggota dewan, nantinya menjadi musuh. Ya. Begitu isyarat yang kita dapat. Maka Allah sayang kepada Allah jemput dan undangnya datang lebih cepat. Ya Allah maafir lahu warahu wa'afihi wa'afu'ahu. Kalau yang kedua, betul menjalani meninggal. Tadinya kaya jadi miskin, tadinya masyhur jadi dikucilkan, tadinya macam-macam. Tapi alhamdulillah ini bertobat mengatakan, ya Allah ampuni dosa aku. Dulu magih syarat jadi wali dengan syarat dari aku. Menghadapi Bapak Ibu banyak murid-murid kurang ajar gitu. Kalau Buya itu wali, kalau Tuan Syekh itu wali, pastinya selamat jadi. Kalau Buya itu wali, pastinya tahu nama Aden. Aden lah. Kira-kira kalau Buya itu wali, pasti ada yang kirim ke tubuh balik. Itu mengancam-ancam wali. Jadi membuat syarat wali. Padahal syarat wali di Quran sederhana. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang tasdik dalam kalbu dan menjaga isi kalbunya wali. Tak susah lo jadi wali itu. Kenapa ya jadi wali negeri? Tak boleh jadi wali kota. Yang tinggi modal. Nastapa negeri demokrasi. Adapun Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau setelah itu ketemu Abbas, ketemu Abdul Khalid bin Dawani, terus masing-masing tambah naik. Akhirnya ada seorang syekh berkalam kepada beliau, engkau ya, bahkan sudah ditetapkan jadi wali Allah ya, sejak engkau belum lahir. Dan begitu. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Jilani
ketika beliau sudah menjadi wali khaus, pimpinan para aulia, berkumpul orang wali-wali besar, imam-imam thariqah, Imam Surawardi, Ali Hadi, Qudai Al-Ban, Qudai Al-Ban itu guru Salahuddin Al-Ayyubi. Surawardi punya tarekat sendiri, tarekat Surawardi. Ada Abdullah Syatari, punya tarekat Syatari. Kumpul itu. Kumpul orang. Tiba-tiba beliau berkalam dengan kalam yang bukan dari sosok keakuan Syekh Abdul Qadir, tapi dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya, ilham dari Nabi bahwa akulah raja para aulia, Sultanul Aulia. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir. Maka siapapun, kata beliau, wali Allah pasti di bawah telapak kaki. Alih-alih itu murid tertua, langsungnya duduknya bersimpuh depan gurunya, diambilnya kaki Syekh Abdul Qadir, diletaknya di kubur untuk tabarruk mengambil berkah sah menjadi wali. Sudah 40 orang. Kalau kini ada orang itu kecek orang syirik itu lah. Di Jawa itu ada namanya sungkem. Kecek atau sungkem. Anak mencium lutut dan kaki lah boleh. Tak boleh tak? Karena tak boleh mencium lutut sama kaki. Boleh tak? Bagaimana kira? Bingung ya? Iya. Hah? Boleh? Dua orang macam ni. Masuk. Yang tak boleh tu menyembah orang, menyembah ibadah. Kalau sembah hormat bu. Kalau datuk-datuk lagi datuk. Sembah kami, datuk. Sembah kami. Kemudian boleh datuk musyrik tak? Enggak. Berarti sembah itu persembahan, sesuatu yang dia tunjukkan kepada orang yang dia muliakan. Adapun persembahan kepada Allah itu persembahan kehambaan. Kehambaan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu tahu kualitas kawan, kalau ingin memberinya hadiah yang biasa atau hadiah yang surprise. Ya. Kalau awak punya kawan, punya pesta, orang kau pejabat, berani nggak ngasih amplop 5.000? Ketika pernikahan masuk ke kotak, berani nggak sih? Enggak. Berani kasih. Kira-kira yang sepantas dengan itu sikap kepada makhluk, karena mengenal si makhluk yang sedang berpesta. Masa kepada Allah SWT itu kemudian main-main sembahyangnya pakai kain, ya, dan rancak itu hari raya itu. Sembahyang raya sunat atau wajib? Sembahyang Jumat sunat atau wajib? Jadi kalau sembahyang Jumat pakai baju rancak lebih utama atau sembahyang itu? Jumat. Bapak keluarlah baju raya. Simpannya itu raya sudah. Kalau kami, ya, walaupun baju masih bagus hari Kamis, baru terpakai 9 jam. Tapi kalau besok hari Jumat kita ambil baju baru. Bukan baju baru yang disetrika, bukan baru dibeli. Ya, kalau setiap minggu, setiap Jumat lo beli baju. Kemarin kan disimpan. Apa sebab itu hari mulia, hari raya Aidul Mukminin. Hari raya orang beriman itu setiap hari Jumat. Siapa yang kenal nama Allah bergetar hati. Siapa yang kenal sifat Allah bercahaya sir. Siapa yang kenal zat Allah binasalah wujudnya. Binasa wujud. Kalau wujud binasa lihat wujud. Itu orang mengecek zat aku zat Allah itu dua zat. Zatnya zat Allah.
Yang tentu tiada zat, yang ada hanya zat. Itu maksudnya. Bukan zat aku zat Allah. Dan salah satu nama daripada zat Allah, Allahu Ahad. Apa namanya? Maka Allah senang dipanggil ya Allah, ya Ahad. Dan Allah senang disembah dengan bilangan yang ahad, yaitu sholat witir. Jadi sholat witir yang afdal itu apa itu? Bukan langsung 3 rakaat, 2, Assalamualaikum, tambah 1. Itu yang afdal. Apa sebab? Innallaha witrun, Allah itu esa ganjil 1 dan menyukai bilangan. Dan orang-orang yang ingin mendapatkan cinta Allah setiap malam, maharnya innallaha witrun yuhibbul witra. Kami sampaikan kepada semua sahabat untuk mengingat kurangan untuk menguatkan orang yang mengamalkan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan syukur pada orang yang melaksanakan salat itu. Kalau Allah sudah syukur kepada seorang hamba, ibtala, idza ahabbal qauma ibtala. Allah kalau jatuh cinta kepada seorang, maka Allah tempa, Allah uji cinta. Takut nggak diuji cinta? Kalau ambo apa? Sekolah, kalau pas ujian jadwal mana keluar, awak bilang, awak lah daftar jadwal awak keluar. Yang pernah kuliah, awak daftar skripsi tapi jadwal tidak kunjungan. Demo nak ke sekolah, demo ke kampus. Berarti ujian itu untuk urusan keilmuan dituntut dan diminta, apalagi urusan kemakrifatan. Fal mu'min yuhibbu al-ibtilas. Maka seorang mukmin cinta kalau diuji, senang kalau diuji, girang diuji oleh Allah. Itulah kalam mutai. Apa kalau beliau? Al-faqah idul muridi. Keadaan yang sulit saat diuji, itu adalah hari rayanya seorang warayu. Jadi kalau diuji Allah, girang atau sedih? Girang atau sedih? Dia dicoba lagi. Kira-kira maka Nabi mengajarkan, jika engkau merasakan kebaikan, bacalah alhamdulillah fi kulli hal. Kalau engkau merasakan yang tidak nyaman, maka bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Jadi elok buruk bagi seorang mukmin, elok saja. Semua puja-puji kembali kepada Allah. Baik buruk itu persepsi. Contoh rakyat itu paling mudah masuk rakyat. Maitek itu kan? Beliau kok dia susah, kesannya susah, tapi asbab susah itu mandiri. Ini alhamdulillah sudah mandiri, sukses lah untuk seorang berkeluarga. Oke, kira-kira susah itu buruk enggak untuk seorang yang kini kau sukses? Elok atau buruk? Jadi kiranya kesusahan itu bukanlah keburukan. Kesusahan itu bagi orang yang akan sukses salah satu pelajaran yang mestinya dapat. Kalau kita ikut tarekat bersungguh, duduk lama-lama sakit. Ya, bayangkan masuklah kubur salam itu sampai kiamat. Sampai kiamat. Lihat kalau tidak latihan, tidur dalam zikrullah, mimpi buruk lah. Jadi orang yang mati itu tubuhnya tidur, bahkan hancur. Dan siksaan bagi orang mimpinya, bagi orang tidur mimpi buruk, betul tak? Ada yang pernah mimpi buruk?
Dia tak sesuatu. Tersiksanya kalau kita mimpi buruk. Ambo masih kecil 9 tahun dah mau anak kalau dah mau mimpi buruk. Apa mimpi? Ibu mau meninggal. Oh, masih 9 tahun. Sampai kita sedihnya dan takut. Akhirnya malam-malam takut kalau tidur. Kalau kami panggil sama kawan cek. Sampai kuliah kalau sakit tidak berani lo kecuali membawa mak. Nah kuliah calon dapat kurang. Itu trauma, jadi siksaan. Orang yang sedang tidur mimpinya nyatu atau ilusi. Bagi awan jatuh ilusi, baginya sama. Bapak kau sedang bertengkar juga. Kalau kau sedang jatuh, kau jago. Apa hatinya susah, hatinya sama. Lai tahu perasaan kecuali cerita. Jadi bila orang mimpi tahu mimpi orang sebelah, kalau dia jago cerita. Kalau ada orang tidur, orang lalu bercerita, ayo. Mungkinlah terbalik dunia mana. Jago. Bapak Ibu yang kenal. Alam tidur itu disebut alam mithali. Alam itu disebut alam syahadat, alamnya. Di alam nyata sang Nabi bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah di alam mithali. Adalah Muhammad Nurul. Maka orang kalau mimpi bersama Nabi di alam mithali, yang puncaknya memandang, bukan memandang ruku, dan orang yang kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, tidak akan meminta mimpi lagi ketemu Allah dan Rasul. Apa sebab? Hakikatun Nabi huwa an-nur az-zati wa sirru sari bi jamil asma' wa sifat. Hakikatnya Nabi adalah zat, nur zati, nur zat, yang dari nur zat itu tercipta alam semesta. Wasir risari, dan semua alam ciptaan itu tidak hidup kecuali ada hembusan sir di dalamnya. Dan sir itu bersumber dari sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ada, nyawa ada, memang dari ruhus salat al-ikhlas wal khusyuk. Ruhnya sembahyang ikhlas, tulus dan khusyuk. Kalau ada kita sembahyang indah ikhlas, indah khusyuk, maka itu sembahyang berarti. Itu dalil dari hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang zikir dan orang tidak zikir, orang yang kenal Allah dan tidak kenal Allah, orang sembahyang dan orang tidak sembahyang, orang yang pertama hidup, orang yang kedua jadi tingginya kaji, aden tinggi kaji dan Tuhan di dalam diri aden untuk asma yang lain itu hati, itu orang hati. Tapi ada orang matinya sembahyang, tapi dia tidak mengenal siapa yang disembah. Enggak tinggi. Ketika terjadi masalah, apa katanya, ya Allah, awak lah sembahyang, lah tahajud, lah sedekah, lah ada puji juga. Ada yang begitu? Ya Allah, aku sudah sholat, sudah sedekah, telah tahajud malam hari, lah haji umrah. Kenapa engkau masih uji? Kiranya kawan tak mengerti bahwasan ciri-ciri orang beriman, cintanya diuji. Seperti Bapak Ibu suka menguji hati kekasih, dia lagi menguji hati kekasih adalah betul kan? Adalah sandiwara. Itu yang disebut dalam hadis tadi, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum.
Allah jika cinta sekelompok orang, satu kaum, seorang hamba, maka Nabi menempa yang paling dicinta Allah siapa? Malaikat atau Nabi? Nabi. Di bawah Nabi siapa? Wali. Di bawah wali orang beriman biasa. Ya. Maka ujian guru lebih tinggi pada murid. Tapi ujianku tidak menyeramkan bagiku. Itu ibarat cubitan-cubitan kasih sayang dari Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi para aulia, para anbiya, kalau tidak ada ujian, mereka khawatir jangan-jangan Allah sudah tidak cinta. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, "A'tini mahabbataka wa ma'rifat." Allah marzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbu, ya Allah, anugerahi aku cinta. Maka siapkan diri dengan kajian kemakrifatan sehingga saat diuji bukan mengeluh, justru bersyukur. Justru bersyukur. Ya. Berkat lenomah duduk bersujud beriktikaf kaki walaupun kesemutan. Sesudah itu 11 bulan sembahyang lemah. Ya, 40 hari, 30 hari ataupun 20 hari, 10 hari berpulang iktikaf khalwat sujud bisa berefek kepada setahun. Nah, nanti yang sudah diangkat jadi khalifah, jadi mursyid. Nabi itu sudah diangkat jadi Nabi Allah. Mana lebih tinggi mursyid dan Nabi? Nabi sampai meninggal masih iktikaf bersuluk 10 hari. Maka kalau sudah diangkat atau sudah subuh sekali, lanjutkan setiap tahun 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Gitu ya. Ya, mohon para guru ya, mempublish, membumikan kajian itu kepada murid-murid. Sebab apa? Tujuan kita bersuluk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang sudah mulai ketinggalan. Ya. Ujian dari alhamdulillah. Aduh, ya. Ya Pak, minum aja. Ada yang ditanya? Waduh, kalau dapat kita jawab, mana kita yang punya. Lah tuh. Ada jam Iya, ya, kami jam tuh. Enggak. Awalnya kesempatan tanya lah. Banyak waktu tanya ibu ya gini lagi. Tanya kesempatan tanya. Pas tapi masih waktu itu. Ya, kalau udah sampai kok. Bila bertambah yang bertanya, kira lah sembuh hilang pertanyaan itu. Emang begitu. Bertanya juga. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bertanya deh. Yang betul-betul. Pertanyaannya juga, aku akan bagus. Itu betul anak kuliah waktunya. Tidak boleh balik. Minang pun dari cek. Begini kata-kata ya. Pertanyaan sedikit. Kilo pertanyaan banyak. Kira cerita kawan keluarga. Apa langkah untuk menghilangkan ego keakuan diri dalam menyembah Allah? Kan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa. Siapa yang mengenal hakikat dirinya, maka dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Kalimatnya belum selesai. Siapa yang kenal wa man arafa rabbahu halaka wa fani. Siapa yang kenal hakikat Tuhan, maka keakuannya binasa.
berarti langkah praktis untuk menghancurkan keakuan diri. Kenalilah keakuannya Allah yang Maha Sejati diri. Berarti belajar ma'rifat menjadi satu-satunya jalan. Cukupkah dengan zikir 5.000? Kalau zikir 5.000 lebih banyak syaitan, iblis ribuan tahun berzikir la ilaha illallah. 18.000 tahun iblis berzikir, tapi tidak mengenal ma'rifat Nabi Adam, sehingga iblis tidak sujud dan tidak hormat kepada Nabi Adam. Hati-hati Bapak Ibu, banyak nawa berzikir lupa salawat, bangga kalimat, sombong tiba. Apabila dikasih lewat setelah itu dia jadi khalifah. Ketika ada orang berhormat banyak jiwa, atau baca bawah khalifah. Ya, siapa tak tahu? Tak ada orang yang tahu. Masuk ujar dia. Masuk pengajaran Islam. Macam-macam Pak, di bawah itu. Macam-macam. Tidak Pak juga. Kenapa berkorban kasihkan? Macam-macam. Ikut. Lata jawab. Kira jawapan daripada pertanyaan itu balik-balik kajian. Cuma kalimat dalam kadang-kadang pemahamannya usang. Mesti ulang-ulang. Dia ulang-ulang kaji itu, maksudnya diperbarui, pahamnya ditingkatkan, kalimatnya sambung, paham itu nama lain. Kalimatnya tadi, siapa yang kenal diri, kenal ilahi, kenal zat yang maha sejati. Siapa yang kenal Allah yang zatnya maha sejati, hancurlah keakuan diri. Jadi jalan menghancurkan ego murid, ego guru, ego khalifah tarekat, harus ngaji ma'rifat. Tidak cukup dengan zikir dapat natijah, tidak cukup. Ya. Maka kami deribat, walaupun orang itu lagi mimpi halangi segala macam, tidak ada yang jadi khalifah, apalagi jadi musuh. Ya. Sampai nyatu ini bermanfaat. Apa kenyataan ma'rifatnya? Halakah, hancur keakuan diri. Tuh. Jangan iya. Ya siakan yang siadet. Apa kata Rasulullah SAW? Innama ana bashar. Innama ana abdul, aku hanyalah hamba. Karena beliau mengaku hamba, Allah perjalankan Isra dan Mi'raj. Maka murid yang belum menolkan dirinya sebagai hamba, Allah tidak akan berikan hadiah natijah ma'rifat. Jadi lain Bapak Ibu, natijah ma'rifat dan natijah tarekat. Natijah tarekat mimpi, kasyaf. Natijah ma'rifat, fana dan makna. Itu yang hati. Itu nanti. Kalau natijah tarekat, itu baru di ujung stasiun tarekat itu jalan. Di jalan, kalau orang menempuh jalan, nampaklah sekeliling jalan. Itu namanya kasyaf. Nampak pemandangan rancak dalam zikir. Jangan berhenti, Wak. Lanjutkan. Di luar Allah, latihan zikir suruh ngaji tentang kemakrifat. Kunci lidah. Ya awal aja Allah. Kunci lidah. Cukup gitu Allah yang tahu. Ya'lamu sirra wa yang tahu sir dan yang tersebut. Ya. Ditahan. Dilakukan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kata jelek. Latu. Kalau masalah
bilang dua tiap lah ambil kaji dah talqin bayat sudah kita ikuti saya perintah itu jawaban kok lain lo bisa cara berubah yang bu itu mereka baju lo biar jadi bahaya aku nih baca lo ikuti cara orang yang bicara bukan yang di video tapi yang ditalkinkan dibimbingkan oleh itu nama ya apa kata guru istighfar syahadat tobat apa bijian matu kunci lidah sebut nama Allah sebut saja nama Allah. Jadi pasrahkan diri sebut nama Allah. Nanti yang punya nama akan menggerakkan namanya dalam. Ya, tapi syaratnya mesti pasrah. Jangan main juga. Ya, akalnya harus istirahat pula terlalu sibuk. Kalau badan dipasuh bekerja sakinahnya. Kalau pikiran, dalam memikirkan dunia, berpikir pula Allah. Apa yang terjadi nanti? Stres banget. Nah, disitulah sejarahnya stres kalau bertarekat. Padahal tarekat itu stres. Kurang tarekat membuat orang stres. Bukan bertarekat itu menambah stres. Jadi baca orang selaraskan, ikuti urang-urang yang selaras. Itulah para guru pun. Ya, gitu ya. Boleh. Baru jadi banyak pertanyaan. Jadi dia apa kita? langsung ya. Ya. Tapi susah. Apa tuh? Dendam. Jadi. Ayo. Memaafkan juga Itulah bentuk pujangga loh. tapi susah. Gampang dimaafkan. Susah di. Lah betul. Kecuali amnesia. Salah tidak pernah dilupakan, tapi dimaafkan. Tapi dihapus dari file diri. Allah itu menyebut dirinya Ghaffar, Ghafur. Itu bermakna yang menghapus daftar kesalahan hamba. Allah pernah lupa nak awak berdosa? Tidak. Ya mana? Allah pernah lupa nak kita bermaksiat? Tidak. Jadi jangan GR lah bisa menangis baca istighfar, astagfirullah. Itulah lagi GR. Allah menganggap orang itu tidak berdosa, bukan berarti Allah lupa orang itu berdosa. Itulah karimnya Allah. Disebut Allah itu karim, pemurah, afuun, maha pemberi maaf. Sebab Allah itu maha ingat segala-gala keburukan si hamba, tapi Allah anggap tidak salah. Ingin dapat nurullah di kolbu? Orang yang hidup jawab bernama saudara, bernama laki, bernama bini, bernama anak, tetangga, kawan, segala macam. Ini punya salah dalam minta maaf. Ya wah ingin semua kesalahan, tapi kita tidak diungkit-ungkit. Ciri-ciri orang yang diberikan nurullah di kolbu, salah daripada orang terakhir, kawan tidak mungkin kesalahan. Kalau orang berumah tangga tidak suka mungkin kesalahan pasangannya, nantinya bermasyarakat dari ini tidak mungkin kesalahan Pak Wali negara itu. Kalau ini tinggal di kota tidak mungkin kesalahan wali kota, kecuali yang sudah berefek kepada mudarat. Kalau ini bernegara, ya mungkin kesalahan pejabat kalau itu sudah selesai, kecuali yang berurusan dengan kemaslahatan umum. Karena negara itu dari keluarga dibuat kurang kritis, aku sampai tingkat negara orangnya kritis.
Semua salah presidennya. Lubang di jalan, presiden tahu. Ya. Mati lampu presidennya salah. Ya. Tapi orang tidak dewasa kalau ada bukan mencari kambing hitam, bukan mencari jalan keluar. Pemimpin sejati itu kalau orang itu ada masalah, bukan apa penyebabnya, saya yang salah, saya yang menjawabnya. Apa jalan keluar? Itu pemimpin sejati. Ya. Kalau lah tahu orang nak buat salah dari tangan, dari tinju, dari bunuh, selesai masalah, tambah masalah. Maka sebaik-baik menghadapi masalah, tidak mencari orang yang salah, tapi mencarikan jalan keluar. Boleh? Itu pertanyaan bisnis ini pertanyaan. Ini pun jalan. Boleh? Coba. Jawabannya sama juga. Aku cara memantapkan kalimat la ilaha illallah seperti nafi isbat. Nafi itu menafikan, isbat itu menetapkan. Walaupun lafaz nafi isbat, nafi dahulu isbat kemudian, tapi dalam ilmu hakikat isbat dulu baru nafi. Nafi la ilaha illallah isbat, nafi ditiadakan, isbat ditetapkan. Ambo bertanya, sebelum awak baca la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, Allah lah Tuhan belum. Tidak awak mengecek la ilaha illallah, Allah sudah Tuhan. Ketuhanan Allah bergantung dengan orang bertuhan lainnya. Nah, butuh Allah la ilaha illallah. Maka Adam membaca la ilaha illallah isbat dulu namanya. Baca nama Allah dulu dalam hati. Allahu la ilaha illa hu. Isbat dulu Allah, baru la ilaha illallah. Apa isbatnya Allah? Fa'lam annahu. Ilmuilah, kenalilah, pelajarilah, ma'rifatilah siapa yang kau sebut Allah itu. Itu yang disebut isbat. Maka sedalam apa kemakrifatan seseorang tentang yang punya nama, sedahsyat itulah isbat menancap dalam diri. Ya. Jadi tetap kuncinya belajar makrifat, belajar makrifat mesti kepada hatinya, bukan dalam jumlah zikir, bukan dalam jumlah zikir, tapi kualitas zikir itu ditentukan seberapa kenal kita kepada Allah. Kalau kenal dia kawan, awak galanya, awak tabiatnya, awak sifat, maka orang yang kenal kepada Allah banyak nama yang dia tahu, banyak sifat yang dia tahu. Ya, jadi banyak-banyaklah mengenal nama. Ya, insya Allah nanti tambah dasar. Dan ciri-ciri seseorang mukmin itu la yasbaq min khair. Lah masuknya sebab kalimat kalau pun tak kabul. Karena seorang mukmin tidak akan pernah puas. La yasbaq min khairin, tidak pernah puas dari kalimat la ilaha illallah. Bila yang puas dengan yang baca Muhammadur Rasul. Sebab semua kemakrifatan terkumpul dalam kalimat Muhammadur Rasul. Yang sembahyang 5 waktu itu Muhammadur Rasulullah. Yang sembahyang 50 waktu itu Muhammad Nabiullah. Yang sembahyang sepanjang waktu Muhammad Nuhullah. Yang sembahyang yang tak berawal berakhir Ahmad. Sampai situlah itu tak jual. Tambah malam tambahnya dulu takwil. Nyok kaji hati kau aurat Bapak Ibu. Ya, dado Bapak Ibu itu aurat. Kalau dibawa keluar kamar mesti dari kain. Kainnya benang modalin. Ya. Yo nikmat dinikmati
buka baju dalam kamar kan. Ayo, dalam nikah kan aja. Tapi saraca itu biniawa, saraca itu pada nawa. Lereng lah awak buka baju di luar, buka sarana dalam di luar. Hah? Awak rancang. Itu bapak mereka lonceng gereja itu juga. Nanti penistaan agama. Enggak. Pak kira-kira. Jadi kalau badan rancang keluar dari kamar diberi penutup kain. Kajiku ya barang rancang keluar dari dalam mesti dibalut dengan nama Allah, dibalut dengan makhluk, dibalut dengan dalil Quran dan Sunnah. Tidak dibalut itu, tidak dibalut juga. Namanya buka-buka rahasia. Itu yang disebut para ulama menebar, mengobral, membuka rahasia sir rububiyah. Kufrun, ifsya'u sir rububiyah kufrun. Membuka-buka aurat ketuhanan itu menyebabkan kufur. Bukan orang yang paham kufur, orang yang mendengarkan kufur salah faham. Seperti kalimat zat aku zat Allah, enggak ada kehnya kalau pakaian di pokok. Orang ada nabi di depan tu, tiadalah zat aku. Baru isbat kecuali zat, tiada zat aku. Enggak ada zat aku. Engkau binasakan dirimu barulah nyata rasa bertuhan itu maksudnya. Jadi diadukan keakuan waktu, ya Allah, maka Bapak Ibu, salah satu sir Nabi Muhammad yang boleh dibuka karena dalilnya jelas, itulah yang disebut dalil Kanzul Jannah. Oh hadiah terakhir malam ini. Nah besok datanglah balik ke surau, kota Nampek, itu ada pertemuan tuh ya. Para masyayikh, khalifah dan murid-murid ya. Kebetulan ada wilayah itu Rais Jatman ya, Ketua Jatman dan juga orang tua kita Abuya Kasmir, Abuya Datuk Jadi dan buya-buya lain, Buya Riswandi nanti datang ya, insya Allah kalau panjang kalau rekaman bisa insya Allah. Apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala kanz kunuzil jannah. Maukah engkau aku berikan satu hadiah? Apa itu? Aset surga. Nabi punya aset surga. Apa itu? Ma'rifat la haula wa la quwwata illa billah. Itulah man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu halak. Siapa yang kenal diri, kenal Allah, siapa yang kenal Allah, maka binasalah diri. Kalimat makrifatnya apa? Jadi itu makrifatnya, ibaratnya apa? Itu isyaratnya apa? Ibaratnya Nabi lah yang memberi ibarat daripada makrifat. Ibaratnya la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, nah ini dia. Tiada upaya. Tubuh siapa? Siapa bagi anak tu? Siapa bagi lisan? Siapa bagi suara lancar? Ustaz tadi dia, suara lancar tu. Siapa punya dia? Nah, jadi kalau suaranya lancar, siapa puji? Allah. Ini ikut terpuji. Ya, nolkan diri awak ikut disertakan. Semakin kita nolkan, semakin disebut kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Sanggup zikir? Coba perhatikan. Allahumma a'inni ala dzikrika, doa. Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau. Nabi mengajarkan zikirmu wahai umatku itu karena dibantu oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak membantu awak, dia bisa zikir. Jadi Bapak Ibu, khusyuk dan khusyuk, nikmat tidak nikmat, syukuri kalau sudah zikir. Sebab yang diizinkan berzikir itu orang yang sudah diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kira-kira, jadi jangan mengeluh jelek. Wah kok zikir dah lama. Bukan Tuhan itu bernama Allah. Tuhan itu bernama
awak nak mencari lezat yang kita cari, Allah yang menciptakan rasa lezat. Kalau rasa lezat tiada, tetap menyebut nama Allah. Sebab kita menyembah yang menciptakan kelezatan, bukan menyembah kelezatan. Itulah ibarat ungkapan dari makrifat. Siapa yang kenal Allah, dirinya binasa. Ya. Maka ungkapan makrifat tertinggi itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan ayat ada di Quran. Jadi kita kalau ngaji makrifat tak bisa keluar dari Quran, semua lafaznya dari Quran. Bisa kita buktikan, tapi lain Quran, Bapak Ibu baca Quran maknanya pendek, Buya baca Quran maknanya panjang. Bukan berarti kalau kita tidak faham lain dengan tidak ada, ya tak? Tidak tahu lain dengan tidak ada. Semoga Allah Ta'ala ridai, hujanlah berhenti, ngaji itu berhenti bro. Ibu lah datang suruh kami. Ya, lah tepuk lewat ya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim ala ya Nabi salam alayka ya Rasul salam ya Habib salam alayka Anta syamsul Anta nurul fadl Anta iksir Anta misbah sudur Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam Ya Rasul salam Ya Habib salam salawat Allah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim ya Azim ya Azim salli ala dan khuluquhu azim ya Allah limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Azim ya Wafah ya Allah ya Alim yang maha tahu semua dosa, yang maha tahu semua aib, yang maha tahu semua kekurangan dan semua maksiat. Tolong ya Allah, meskipun Kau tidak pernah lupa ya Allah,
Tolong hapus dari daftar yang telah ditulis ya Allah semua maksiat kami, semua khianat kami, semua buruk adab kami, semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim. Ya Allah, meskipun dosa kami setinggi gunung bahkan menembus langit, ya Allah, kasih sayang Engkau meliputi aras Engkau, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau melihat kami kembali bermaksiat, ya Allah, tolong jangan langsung kami disiksa, ya Allah. Mohon jika Engkau memandang kami bermaksiat, ya Allah, beri kesempatan kami untuk kembali, ya Allah. Jika kami tidak kunjung kembali, ya Allah, tariklah kami, paksalah kami, ya Allah, untuk kembali kepada jalan Engkau, ya Allah. Namun paksalah kami dengan kelembutan rahmat-Mu, ya Allah. Jangan paksa kami dengan kemurkaan Engkau, ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, rahmati rumah tangga kami, rahmati keluarga, rahmati saudara, rahmati siapapun yang hadir malam ini, rahmati siapapun yang ingin hadir malam ini, rahmati siapapun yang memperhatikan kajian malam ini. Allahumma ya Allah, kami, kalbu kami penuh dengan maksiat dan khianat, ya Allah. Tidak pantas untuk menampung ma'rifat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah yang Maha, tolong sucikan, bersihkan kalbu kami, ya Allah. Sir kami, ya Allah. Tolong angkat hijab dari peneruh kami, ya Allah, sehingga kami siap untuk mengenal Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami tidak sanggup jika jumpa kepada Engkau, ya Allah, tapi kami tidak mengenal siapa Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, ighfir lana fi su'i adamin. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami, dosa yang disebabkan buruknya adab kami kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, apalagi kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, al-bakhil, orang yang bakhil yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepada aku, disebut namaku tapi dia tidak kunjung ingat kepada aku. Ya Allah, itulah kami, ya Allah. Kami ini bakhil, ya. Kami ini tidak beradab kepada Rasul. Mohon ya Allah, ampuni dosa buruk adab kami, ya Allahumma raddina ya Rabbana ila radhatil ihsan. Ya Allah, meskipun kami dosa, mohon izinkan sesekali bahkan selamanya cicipi rasa memandang Engkau dalam salat ini, rasa menatap di tatap Engkau dalam berzikir, merasa berkala-kala berdialog, bermanja-manja dengan Engkau dalam doa. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka syauq ilaik. Ya Allah, mohon berikan kami rasa rindu kepada-Mu. Sebagaimana Sayyidina Muhammad memohon, ya Allah, berilah aku rasa rindu, ya Allah. Maka berikanlah kami yang hadir malam ini rasa rindu kepada-Mu, rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jika Engkau hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika Engkau wafatkan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika Engkau matikan kami dan kami ditanyai mungkar dan nakir, siapakah Tuhan Engkau? Mohon ilhamkan dalam diri kami, ya Allah. Wa Rabbuna Allah, Tuhan aku, Tuhan kami adalah Engkau, ya Allah. Bahkan izinkan, ya Allah, syafaat Rasulullah yang menjawab Tuhan kami adalah Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, ajirna minan. Engkau mengabarkan, ya Allah, bahwa siksa-Mu bersama neraka itu, maka kami percaya, ya Allah. Namun meskipun kami percaya, tolong bebaskan kami dari neraka Engkau, ya Allah. Ya Allah, Engkau mengabarkan bahwa syiril ladina amanu, beri kabar orang beriman dengan surga-surga, taman-taman. Kami dahulu tidak paham, ya Allah, ternyata surga tertinggi itu berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Karena di dalam surga berjumpa dengan Engkau, maka masukkan kami dalam surga Engkau. Adkhilna jannah, adkhilna jannah. Izinkan kami masuk surga Engkau. Kami dalam kami jumpa dengan Engkau.
Karena dalam itu kami jumpa dalam kekasih Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allah mohon sampaikan salam kami yang tidak berharga kepada Rasulullah yang sangat berharga. Allahumma ya Allah, tetapkan rasa rindu sampai kami mati. Jangan cabut rasa rindu kepada Engkau sampai kami mati. زدنا فيك الشوق، زدنا فيك معرفة، زدنا فيك خشوعا. Izinkan ya Allah bahasa nikmat Tuhan kepada Engkau. Bertambah nikmat berzikir kepada Engkau, bertambah nikmat rasa sujud dan rukuk kepada Engkau, bertambah nikmat menjadi hamba Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau mengatakan lisan Rasul asradun nas Rasulullah khawdainah. Orang yang paling berbahagia di hari kiamat, orang yang membaca la ilaha illallah in qalbihi dan qalbunya. Maka malam ini ya, siapapun yang sudah belajar zikir ataupun belajar zikir ya, siapapun yang belum berguru ataupun sudah berguru ya, oh buka pintu kalbu kami ya, buka pintu kalbu kami ya, masukkan nama Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah, yang membolak-balik hati kami, yang membolak-balik hati. Malam kali ini kami masih menangis menyebut nama. Esok kami tidak tahu apakah kami masih tersentuh menyebut nama. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati kami ya Allah. Tolong gerakkan hati kami hanya menuju Engkau ya Allah, hanya menghadap bertawajuh kepada Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, jika kalbu ini menatap selain Engkau, tarik dia kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, binurika fanawwir, binurika fanawwir, wa bi'ni'matika fa'an'im, wa bi Qur'anika ya Allah ashfa' lana fid darain fid dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد القلوب سيد الذاكرين سيد العارفين سيد المشتاقين سيدنا محمد في النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين.